Selamat pagi siswa-siswi yang terkasih. Pada pagi hari ini, saya akan mendemonstrasikan cara membuat logo dengan konsep flat icon atau long shadow menggunakan software Adobe Illustrator dan juga menggunakan Blend Tool pada Adobe Illustrator. Untuk memulainya, mari kita buka bersama-sama program Adobe Illustrator. Kalian bisa gunakan Adobe Illustrator CC ataupun versi di bawahnya, tidak menjadi masalah. Kita akan mulai dengan memilih Create New atau File New pada toolbar. Kemudian kita pilih template print dan ukurannya A4. Ya, kita gunakan ukuran A4. Untuk orientasinya bebas, boleh portrait maupun landscape. Oke. Kemudian untuk color mode, di advanced options ada color mode dan raster effect. Kita pakai yang lebih rendah saja, yaitu 150 untuk PPI-nya. Kemudian color mode-nya tetap di CMYK. Oke, kalau sudah, kita klik Create untuk membuat dokumen baru. Oke, sebelum memulai membuat logo, kita akan pastikan bahwa semua tools dan peranti yang diperlukan di Adobe Illustrator kalian sudah muncul. Dengan memeriksa di sebelah kiri ada toolbox yang berisi tools-tools, dan di sebelah kanan ada properties. Dan bila salah satu komponen tidak tersedia, maka kalian bisa pilih di menu window. Ya, di menu window, kalian cari bagian mana dari tampilan Illustrator kalian yang tidak muncul. Misalnya, propertiesnya tidak ada, maka silakan kalian klik properties hingga tercentang. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan buat persegi menggunakan rectangle tool. Ya, sebelumnya kita pilih warna menggunakan fill dan stroke. Kita pilih dulu fill-nya, misalnya mau warna merah, maka kita atur warna merah. Kemudian bila stroke-nya tidak ingin digunakan, tidak ingin menggunakan garis tepi, klik none. Ya. Oke, sekarang kita buat persegi. Bisa menekan tombol shift untuk membuat perseginya tampil secara proporsional. Tahan shift. Sekarang kita akan buat tulisan atau nama kalian di dalamnya. Klik type tool yang tersedia pada toolbox. Kemudian kita atur font yang akan digunakan menggunakan character. Nah, kita bisa pilih font yang akan kalian gunakan. Gunakan font yang cukup tebal supaya nanti mudah untuk diberikan shadow di dalamnya. Ketik nama kalian. Ya. Pastikan align-nya itu ada di tengah dengan cara memilih align center. Oke. Sekarang kita perbesar. Jangan lupa tahan tombol shift supaya font kalian tidak terdistorsi. Ya, tahan tombol shift. Oke. Nah, sekarang kita akan posisikan font ini supaya terletak di tengah-tengah dari persegi ini. Caranya, tahan tombol shift, klik nama kalian, kemudian klik persegi. Nah, di sebelah kanan, di bagian properties, silakan lihat bagian align. Di sini tersedia beberapa pilihan. Pilih bagian horizontal line center. Tujuannya supaya meletakkan nama kalian di tengah-tengah persegi secara horizontal. Ulangi kembali tahap yang tadi telah kalian lakukan. Klik nama kalian, tahan shift, klik lagi persegi, kemudian klik satu kali
persegi kalian sampai persegi ini mempunyai garis tepi biru tebal atau mempunyai garis tepi tebal. Tujuannya apa? Supaya persegi ini menjadi acuan, titik acuan dari nama kalian. Nah, sekarang klik vertical line center. Otomatis nama kalian akan terletak di tengah-tengah persegi secara vertikal. Ya, kalau dua-duanya sudah dilakukan, sekarang kita bisa ubah nama kalian. Warnanya bisa diatur seperti ini. Berikutnya, kita akan membuat dua buah duplikat dari nama kalian untuk membuat shadow di belakangnya nanti. Nah, caranya tahan tombol Alt, klik nama kalian, dan tarik ke bawah kanan. Jika kalian kesulitan untuk melihatnya karena warnanya putih, kalian bisa ganti menggunakan warna lain yang lebih mudah untuk dilihat. Kemudian, kita akan duplikat sekali lagi nama kalian, tapi letaknya harus sama persis di atas dari nama kalian yang sekarang. Jadi, kita tekan Ctrl C, kemudian Ctrl F, atau copy, kemudian paste in front. Ya, copy, kemudian paste in front. Otomatis kalian akan memiliki dua teks nama secara bertumpuk. Ya, seperti ini. Kalau saya geser, maka sebenarnya ada dua nama yang bertumpuk satu sama lainnya. Kita ubah warnanya menggunakan warna lain supaya lebih mudah dibedakan. Oke. Kita akan atur dua teks berwarna hijau dan coklat ini supaya menjadi shadow, supaya menjadi bayangan. Kita sama-sama buat menjadi warna hitam dulu. Kemudian klik kanan, pilih Create Outlines. Klik kanan, pilih Create Outlines. Otomatis teks nama kalian sudah tidak berbentuk teks lagi, tapi sudah berbentuk sebagai objek, sehingga tidak bisa diubah tulisannya. Ya. Sekarang kita akan buat bayangan menggunakan dua teks berwarna hitam ini. Pertama-tama, tahan tombol Shift, klik nama pertama, dan klik nama kedua yang berwarna hitam. Kemudian pilih menu Object dan Blend. Di sini ada Blend Options, silakan diklik. Nah, pilih Specified Steps. Tujuannya apa? Mengatur supaya tahapan blendingnya itu berjumlah tertentu. Misalnya kita ubah di sini 500. Ya. Kemudian orientasinya Align to Path. Klik OK. Setelah itu kita bisa pilih sekali lagi Object, Blend, Make. Ya, kita sudah punya shadow yang masih kasar berwarna hitam tebal. Berikutnya, kita akan geser nama yang berwarna hitam ini ke bagian belakang dari nama yang berwarna putih. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, kemudian pilih Arrange, Send Backward. Artinya dia akan dimundurkan atau dipindahkan ke belakang satu tahap. Nah, seperti itu ya. Jadi namanya muncul ke atasnya bayangan ini. Kemudian kita akan buat bayangan ini menjadi lebih realistis. Kita akan buat gradasi menggunakan Gradient Tool. Sebelumnya, kita klik dulu bayangan berwarna hitam. Kemudian di bagian warna, kita pilih Gradient. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah muncul gradientnya, kita bisa atur arahnya menggunakan Gradient Tool. Tarik dari bawah ke atas bila mau bagian gelapnya di atas. Seperti ini. Ya.
Kalian bisa tarik berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke. Sekarang kita atur supaya opacity-nya atau tingkat transparansinya itu berkurang. Ya, kita kurangi misalnya 70%. Ada di bagian appearance, opacity-nya set menjadi 70%. Kemudian ubah blending mode-nya ya, dari normal menjadi multiply. Berikutnya, kita buang bagian yang tidak diperlukan, yaitu bagian yang di luar dari persegi. Caranya, kita akan duplikat perseginya terlebih dahulu. Pilih edit, copy, edit, paste in front. Kita sudah punya dua persegi sebenarnya di sini ya. Nah, persegi yang ada di atas, klik kanan, pilih arrange, bring to front. Posisinya harus di depan dari bayangan ini. Ya. Kalau sudah, tahan tombol shift, klik persegi merah yang ada di atas dan bayangan yang ada di bawahnya. Ya. Kita sudah memilih dua-duanya. Kemudian klik kanan, pilih make clipping mask. Ya, otomatis bayangannya akan masuk di dalam persegi tersebut. Berikutnya, klik bayangan tadi, kemudian klik kanan, pilih arrange, send backward, supaya letaknya ada di bawahnya tulisan berwarna putih. Ya, seperti ini. Untuk membuatnya lebih realistis, kalian bisa tweak atau kalian bisa olah lagi supaya bayangan ini bisa terlihat lebih realistis. Misalnya opacity-nya dikurangi kembali, oke ya. Kemudian teks namanya bisa kalian berikan sedikit gradasi menggunakan gradient tool ya. Style gradientnya juga bisa kalian atur radial maupun linear. Seperti itu, kita tarik ke atas, dari bawah ke atas ya. Ataupun persegi yang ada yang berwarna merah bisa kalian berikan sedikit bayangan atau bagian yang berwarna gelap ya. Kita copy dulu, edit, copy, edit, paste in front. Kemudian kita berikan warna hitam ke putih, gradient seperti ini. Kalian bisa mengaturnya di sebelah atas maupun sebelah kanan. Kemudian blending stylenya ganti menjadi multiply, opacity-nya kecilkan. Jadi 20 atau 29 gitu ya. Nah, sehingga lebih realistis. Oke. Itu dulu yang bisa saya berikan. Silakan kalian coba sendiri di rumah. Semoga berhasil. Selamat belajar, Tuhan memberkati.